Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dersi Kisah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga terhindar dari virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan film kunyuk alias Apes Rise the Planet of Apes yang dirilis tahun 2011 silam. Admin ingatkan lagi bahwa ini adalah full spoiler. Jadi admin akan menceritakan alur film secara garis besar. Jadi bagi kamu yang ingin melihat full filmnya, silahkan cari di situs-situs film kepercayaan Anda. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada filmnya. Let's go! Pada awal film, kita diperlihatkan vegetasi hutan yang masih begitu rapat, jauh dari tanaman sawit seperti di Indonesia. Iya apaan sih? Di tengah hutan tersebut ada sekelompok simpanse yang sedang jalan-jalan di tengah hutan. Kemudian simpanse tersebut seperti menyadari ada bahaya yang mengancam. Benar saja, ternyata ada iblis berwujud manusia yang sedang mengincar para kawanan simpanse tersebut. Para iblis ini pun mengejar kawanan simpanse. Para simpanse pun tunggang langgang berlarian untuk menyelamatkan diri. Namun, satu persatu simpanse tertangkap oleh jebakan yang dipasang oleh para iblis ini. Simpanse yang tertangkap kemudian dimasukkan ke dalam box dan dibawa keluar hutan oleh para iblis ini. Simpanse yang tertangkap berusaha berontak dan simpanse yang selamat hanya bisa pasrah melihat keluarganya ditangkap oleh kawanan iblis tanpa bisa berbuat apa-apa. Pada scan selanjutnya memperlihatkan seekor simpanse yang sedang diteliti dalam sebuah laboratorium menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sehingga mengejutkan Will dan Donnie sebagai peneliti di sana. Mengetahui tingkat kecerdasan simpanse tersebut, Will kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Stephen yang tak lain adalah pemimpin dari laboratorium tersebut. Will berkeyakinan bahwa ALZ-112 yang sudah dikerjakan selama 5 tahun siap diujikan kepada manusia. ALZ-112 adalah sejenis vaksin atau obat untuk mengobati penyakit Alzheimer dan pada akhirnya Stephen menyetujui penelitian dari Will. Will kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan orang-orang penting yang mana penelitian selama 5 tahun menghasilkan ALZ-112 yang mana merupakan gen pengobatan yang membuat otak memperbaiki sel-sel dengan yang baru. Para dewan pun terkesima melihat hasil temuan Will tersebut. Di luar ruangan sidang, tangan si peneliti muka Falcon ditarik oleh seekor simpanse yang diberi nama Mata Cerah. Melihat hal tersebut, Donnie berusaha membantu. Setelah terlepas, si peneliti Falcon dan Donnie berusaha menangkap simpanse Mata Merah. Namun gagal dan simpanse tersebut mengamuk. Mengetahui Donnie membawa senjata bius, simpanse Mata Merah kemudian melarikan diri hingga masuk ke ruang sidang. Namun naas, simpanse Mata Merah ditembak mati oleh petugas keamanan menggunakan peluru tajam tepat di tengah meja sidang. Mengetahui hal tersebut, Will, Stephen, dan para orang-orang penting di sana syok dan pada akhirnya penelitian ini tidak diberi izin dan laboratorium tersebut sempat disegel. Will dan Donnie yang merasa kehilangan mencoba takziah ke kandang simpanse Mata Merah. Saat masuk ke kandang simpanse Mata Merah, mereka mendapati ada anakan simpanse yang tak lain adalah anak dari simpanse Mata Merah. Donnie menyimpulkan bahwa tindakan agresif simpanse itu dikarenakan mencoba melindungi anaknya ini. Ya, kayak babon ayam yang suka ngeladung itu. Oke, lanjut. Akhirnya bayi simpanse itu dirawat oleh Will dan dibawa ke rumahnya. Saat tiba di rumah, Will memperkenalkan bayi simpanse tersebut kepada ayahnya. Mbak seorang emak, Will merawat bayi simpanse itu dengan sepenuh hati, mulai dari menggendongnya hingga memberikannya susu bayi, dan simpanse itu diberi nama Caesar. 3 tahun kemudian, Caesar tumbuh menjadi simpanse yang aktif dan cerdas. Bahkan pada umur 18 bulan, ia sudah mengenali 24 kata. Umur 2 tahun sudah bisa menyelesaikan puzzle dan model yang dibuat untuk anak-anak 8 tahun ke atas. Dan bahkan Caesar juga mahir bermain catur. Boleh nih lawan Dewa Kipas. Penyakit ayah Will semakin hari semakin parah. Diketahui penyakitnya itu semacam penyakit pikun dan penurunan kecerdasan yang membuatnya sering lupa dan on sesaat. Penyakit yang dideritanya adalah Alzheimer. Demi kesembuhan sang ayah, Will mencuri vaksin 112
yang kemudian diencuskan pada ayahnya. Keesokan paginya, ayahnya nampak tidak pikun lagi dan mulai bermain piano bak Kevin Aprilio. Sedangkan Caesar nampak ingin bermain dengan anak-anak sekitar komplek rumahnya. Namun naas, ia malah digebuki tetangganya yang kaget hingga Caesar merengek ketakutan dan mendapat luka pada kakinya. Akhirnya Caesar dibawa ke Caroline, yang merupakan dokter hewan di sebuah kebun binatang. Setelah sembuh, Will dan Caroline membawa Caesar ke Taman Nasional Redwoods, yang terdiri dari ribuan tanaman dan pohon yang besar, serta vegetasinya yang masih rapat. 5 tahun kemudian, Caesar tumbuh menjadi simpanse yang cerdas dan mulai aktif dan sedikit bandel kayak lu pada. Caesar berpikir selama ini ia menjadi hewan peliharaan. Mengetahui tingkah Caesar yang sudah dewasa, akhirnya Will menceritakan semuanya tentang ibunya dan laboratorium tempat ibunya terbunuh. Penyakit Alzheimer ayah Will kembali mengganas dan vaksin 112 sudah tidak bekerja lagi. Melihat ada sebuah mobil terparkir di depan rumah membuat sang ayah ingin mengendarinya, namun malah tabrak-menabrak. Sang pemilik mobil memarahi sang ayah dan mencoba menelpon polisi. Mengetahui hal tersebut, Caesar marah dan memukuli pemilik mobil serta menggigit jarinya. Setelah emosi mereda, Caesar akhirnya dibawa oleh polisi setempat di tempat penampungan hewan, atau lebih tepatnya penampungan para simpanse. Scan berpindah. Kesehatan sang ayah terus menurun dan penyakitnya meningkat pesat sehingga membuat Will harus berpikir keras untuk menciptakan vaksin yang lebih hebat lagi. Will kemudian berbincang lagi dengan Stephen dan mengutarakan bahwa ALZ-112 yang pernah ditolak karena mengamuknya ibu Caesar bekerja pada ayah Will. Mendengar hal tersebut, Stephen pun terlihat kegirangan dan mengizinkan Will menguji cobakan ALZ-112 yang telah disempurnakan pada simpanse dalam waktu dekat. Scan kembali berpindah ke penampungan simpanse tempat Caesar berada. 2 penjaga tempat itu sedang memberi makan dan jerami pada simpanse di kandang. Mengetahui makanannya kayak muntahan, Caesar jijik dan membuangnya pada sang penjaga, yang tentu membuatnya marah, sehingga Caesar disemprot dengan air bertekanan. Hal tersebut membuat Caesar sedih dan mulai tertekan. Scan kembali berpindah ke laboratorium yang memperlihatkan beberapa keras sebagai subjek uji coba. Saat melihat-lihat subjek, ada satu simpanse bernama Koba yang menjulurkan tangannya tanda meminta makan. Karena tingkah laku Koba dan ia juga sudah cukup lama berada di lab tersebut, akhirnya Koba menjadi subjek uji coba. Saat proses penyuntikan, tiba-tiba Koba berontak sehingga menyebabkan gas dari vaksin 113 bocor dan tidak sengaja dihirup oleh Donnie karena maskernya juga terlepas akibat berontakan Koba. Situasi tersebut berjalan singkat dan setelah diperbaiki, situasi kembali terkendali. Scan kembali memperlihatkan simpanse-simpanse yang berada pada kandang kecil dilepaskan ke kandang yang lebih besar. Di sini bukan hanya simpanse saja, melainkan ada juga orangutan dan gorila. Mengetahui ada anak baru yang menggunakan pakaian, membuat pemimpin kawanan tersebut melepaskan pakaiannya dan sedikit mengospek si Caesar. Karena membuat keributan, Caesar dan pemimpin kawanan tersebut ditembak bius. Scan berpindah pada keadaan Koba sekarang. Koba terlihat menulis nama Jacobs yang tak lain adalah bos di lab itu. Malam pun tiba. Caesar dan simpanse lainnya kembali ke kandang mereka masing-masing untuk tidur. Namun si orangutan berbicara dengan bahasa isyarat kepada Caesar yang membuatnya terkejut terheran-heran. Karena rindu dengan Caesar, Will dan Caroline pun menjenguknya. Namun mendapati Caesar dengan penuh luka yang membuat Will marah dan mengancam akan menutup tempat itu. Caesar yang kegirangan dan segera ingin pulang, namun ternyata ia tidak akan pulang dan membuat Caesar marah. Caesar yang tak ingin terkurung dalam kandang tersebut kemudian menganalisis situasi dan menyusun rencana. Saat ada pengunjung yang mengunjungi dan melihat-lihat simpanse, Caesar mengetahui ada salah satu pengunjung yang mempunyai pisau lipat dan ditaruhnya ke sakunya. Caesar pun mencoba menarik perhatian dan akhirnya mendapatkan pisau lipat tersebut. Pisau lipat ia gunakan untuk membuka kandangnya. Kemudian Caesar membuka kandang gorila dan membebaskannya. Gorila tanpa kegirangan dan gulung komeng ngalur ngidul rangenah.
Sebagai ucapan terima kasih, si gorila kemudian menjadi pengikut Caesar. Langkah kedua, ia kemudian membangunkan dan membuka kandang simpanse pemimpin kawanan. Dengan geprekan di kepalanya dan intimidasi dari gorila, akhirnya si pemimpin tunduk pada Caesar dan otomatis Caesar menjadi pemimpin di kandang tersebut. Karena penyakitnya yang sudah mengganas, akhirnya ayah Will meninggal dunia. Scan berpindah pada lab. Will melihat ada beberapa peneliti yang melakukan uji coba pada vaksin 113 tanpa melihat perkembangan coba pada penelitian sebelumnya. Stephen sebagai pemimpin lab tersebut bersikeras melanjutkan penelitian ini dan membuat Will memutuskan hengkang dari perusahaannya. Scan berpindah pada Will yang memberikan sogokan kepada jurikan kandang untuk membebaskan Caesar. Saat Will akan menjemput Caesar pulang, namun siapa sangka Caesar enggan pulang bersama Will dan memilih tinggal di sana. Rencana Caesar ia lanjutkan. Saat malam tiba, ia pergi dari kandang menuju rumah Will untuk mencuri vaksin 113 yang berada di kulkas. Setelah berhasil mencuri, Caesar kemudian membocorkannya ke kandang simpanse lainnya yang tentu akan meningkatkan kecerdasan mereka. Pagi pun tiba. Para simpanse terlihat meningkat kecerdasannya dengan tidak urakan lagi dan terlihat retina mereka berwarna hijau. Saat para simpanse sedang berdiskusi mau bukber di mana, si juragan melihat mereka dan terheran-heran. Vaksin nomor 113 akhirnya diproduksi dalam jumlah yang besar. Tanpa mereka sadari, ternyata nomor 113 berbahaya bagi manusia karena Donnie meninggal akibat tidak sengaja menghirupnya. Saat akan masuk kandang, Caesar mengajak duel si penjaga songong ini. Singkat cerita, para simpanse berhasil bebas dan sedikit memberi pelajaran kepada penjaga ini. Namun khusus si songong ini, ia tewas. Para simpanse akhirnya keluar dan mulai perjalanan menyusuri kota menuju Redwoods. Namun sebelum itu, para kawanan simpanse mampir dulu di lab Genesis dan membebaskan para simpanse yang menjadi subjek uji coba di sana. Sedangkan si gorila membebaskan para simpanse yang berada di kebun binatang. Sebelum mereka pergi, para simpanse mengambil pagar yang digunakan menjadi tombak. Pihak kepolisian dikerahkan untuk membunuh para simpanse tersebut. Para simpanse bergelantungan ke sana kemari, melewati padatnya kota hingga sampai di sebuah jembatan. Di jembatan ini, para simpanse menyadari kalau mereka tengah dikepung. Caesar kemudian membagi kawanan simpanse menjadi 3, melalui atas kabel jembatan, bawah jembatan, dan jalur aspal jembatan. Polisi yang menggunakan kuda dan helikopter dikerahkan untuk memukul mundur pasukan simpanse. Beberapa simpanse pingsan karena dikebuk pasukan berkuda, namun pada akhirnya pasukan berkuda dapat dikalahkan. Lanjut ke simpanse yang memanjat ke atas jembatan. Mereka bersembunyi di antara awan, sehingga polisi yang menggunakan helikopter tidak dapat melihat mereka. Para gorila menggulingkan bus untuk digunakan menjadi tameng agar kawanan tidak tertembak. Dengan perintah Caesar, pasukan simpanse dari atas jalur aspal dan bawah jembatan memukul mundur pasukan polisi hingga lari terbirit-birit. Namun si helikopter masih saja ngeyel. Helikopter menembaki kawanan simpanse menggunakan machine gun. Demi keselamatan kawanannya, Caesar melemparkan rantai ke arah helikopter. Melihat pemimpinnya menjadi sasaran tembak, membuat si gorila mengorbankan diri dan berhasil menjatuhkan helikopter. Akhirnya kawanan simpanse sampai ke Redwoods, yang nanti akan menjadi rumah baru bagi mereka. Will yang khawatir dengan keadaan Caesar mendatangi ke Redwood dan berusaha mengajaknya kembali ke rumah. Namun Caesar berbicara bahwa Caesar sudah pulang. Hal tersebut tentu membuat Will kaget dan sedih karena kehilangan 2 orang keluarganya. Dan film pun tamat. Oke, karena film ini menggunakan film trilogi, jadi simak terus channel ini untuk part keduanya yang koheren dengan part pertama ini. Oke, sekian video pada kali ini. Gue mau tadarus dulu ya. Dadah.